Pas kita istirahat sebelum pos 2, aku ngeliat ada cewek kayak kebakar gitu. Mukanya gosong. Itu serem banget. Jelas banget aku ditongoli di depan muka aku pisan sama sosok cewek itu. Mukanya angus, kayak bekas kebakar. Aku sampai ketakutan dan gak jadi kencing. Dia ngejelasin kalau emang bener pernah ada pendaki cewek yang meninggal kesambar petir. Dan waktu evakuasi, jenazahnya sempat ditaruh dan nunggu ambulans di warung itu. Setelah bola berhasil dilepas, gue menurunkan tangga dan saat itu gue melihat sosok hitam gondrong berdiri tepat di depan kamar sambil berteriak, "Tinggal!" Tiba-tiba pintu kamar gue tertutup dan terkunci dari luar. Gue mengedor-gedor pintu sambil memanggil nama mereka. Tapi sosok itu malah berteriak, "Tinggal! Tinggal!" Panggil witi lang kumbungo cucuk panggawa para wanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 671. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Semoga teman Kliwon yang beragama muslim lancar puasanya nih. Amin, ya Allah. Selamat datang kembali bulan Ramadan. Oke. PMK tetap menemani teman Kliwon menjalani ibadah puasa dan ibadah Ramadan ya. Dan seperti biasa selama ritual selama bulan Ramadan ini, podcast Malam Kliwon dibuka dengan sahur. Ya, kita ngingetin lagi buat teman Kliwon yang mau jadi narasumber di PMK, silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Yes sir. Dan kita juga akan ada ngabuburit guys. Ya, tanggal 7 Maret di Senayan. Ya, di info pusat lengkapnya Jakarta lah. pokoknya tunggu di Instagramnya PMK ya. Let's go. Oke, untuk membuka episode 671 ini ada sebuah cerita kiriman dari seorang teman Kliwon. Ceritanya gak terlalu panjang, tapi cukup mind blowing dan menyeramkan menurut gue. Assalamualaikum Bro Bimo dan Bro Danu. Salam tanam, lestari lan rahayu. Jaya selalu negeri kita. Wah, ini sebuah salam nih. Nama gue Nara, ini nama samaran ya. Dan gue cowok, gue dari Bekasi. Gue mau share cerita yang menurut gue serem, tapi juga menarik. Singkat aja, ini pengalaman cewek gue yang sekarang dan pengalaman gue sama mantan gue sebelumnya. Dua-duanya tuh pengalaman yang hampir serupa. Jadi di akhir tahun 2017, gue sama Vina, nih mantan gue, melakukan yang namanya couple expedition, yaitu motoran dari Jakarta sampai Gunung Kidul. Salah satu destinasi yang kita lewatin adalah Dieng. Nah, agenda kita di Dieng ini adalah naik gunung perahu. Tapi tektok aja. Ini istilah pendakian naik turun dalam sehari tanpa camping ya. Pagi-pagi gue sama Vina sampai di Dieng. Gue parkir motor dan istirahat di rumah kawan gue yang rumahnya tuh gak jauh dari base camp pendakian gunung perahu. Rencana gue hari itu pagi sarapan, siapin barang-barang seperlunya buat tektok. Sisanya ditinggal di rumah kawan gue. Habis makan siang baru naik. Paling lama 3 jam lah sampai puncak. Masih ngejar buat masak-masak sebelum sunset. Semua berjalan sesuai rencana. Nah, habis sunset, perut juga udah kenyang, gua dan Vina mulai kedinginan. Akhirnya kita putusin buat turun sehabis sholat maghrib. Di perjalanan turun inilah teror demi teror terjadi. Sebenarnya terornya cuma ke Vina, karena dia emang bisa. Oh ya, Gunung Perahu ini biarpun weekday itu tetap ramai pendaki. Jadi keputusan gue buat tektok dan turun malam itu emang udah diperhitungkan. Gue juga sebelumnya udah yakinin Vina kalau dia gak perlu khawatir bakal seram. Apalagi sampai kayak beberapa hari sebelumnya waktu kita naik Gunung Ciremai di Kuningan. Tapi ternyata dugaan gue meleset.
Vina tetap kena teror di Gunung Prau. Padahal di trek kita gak pernah sendirian. Selalu ada rombongan pendaki yang naik ataupun turun waktu itu. Jam 8 malam gue sama Vina sampai di rumah kawan gue. Kita gantian mandi air panas, bersih-bersih, sholat dan makan. Gue yang udah paham kondisi Vina sengaja gak nanya-nanya soal apa aja yang dia lihat dan rasain di sepanjang perjalanan turun tadi. Perjalanan yang bikin dia ketakutan sampai nangis dan gemeteran. Akhirnya Vina berani cerita pas keadaan udah tenang. Waktu kita udah rebahan lah. Dia bilang tuh, pas kita baru turun dari area puncak, aku ngelihat ada kuntilanak yang terus ngikutin dan ngetawain aku. Kuntinya itu menclok-menclok di pohon, ngikutin kita turun. Sampai akhirnya dia hilang sendiri setelah sekitar 30 menit ngikutin kita. Terus gak lama, pas kita istirahat sebelum pos 2, aku ngeliat ada cewek kayak kebakar gitu. Mukanya gosong. Itu serem banget. Baru di situ aku takut. Dari tampilannya dia itu kayak pendaki juga. Dia mau deketin aku, tapi aku takut. Makanya aku minta ke kamu supaya cepetan turun. Dia ngikutin kita terus sampai di batas kebun warga. Baru aku gak ngeliat dia lagi. Sumpah deh, dia tuh serem banget. Aku tahu ceritanya kenapa dia kayak gitu. Dia yang kesambar petir waktu itu. Gue coba nginget-nginget nih. Emang belum lama tuh ada kejadian 11 pendaki kesambar petir. 3 diantaranya tuh meninggal dunia. Tapi setahu gue 3 korban yang meninggal itu cowok semua. Tapi ya udahlah, mungkin gue yang kurang update. Gue juga gak mau Vina terus kebayang-bayang. Jadi gue minta dia istirahat, karena besok kita masih ada agenda lain. Belum 1 jam gue dan Vina tidur, Vina bangunin gue dengan cara ngeremes tangan gue kenceng banget. Gue kaget dan sempat agak emosi. Tapi pas ngelihat Vina yang ketakutan sambil nangis, emosi gue langsung hilang. Vina bilang, "Itu di pintu. Dia masih berdiri di pintu ngeliatin kita." Yang dia maksud dia adalah cewek serem bermuka gosong itu. Gue beraniin diri buat lihat ke arah pintu, tapi ternyata gak ada apa-apa. Tapi gue ngerasain hawa yang beda di ruang tengah tempat kami tidur. Harusnya tuh dingin banget. Bahkan sebelum tidur gue pakai selimut 2 lapis. Tapi saat itu gue ngerasa panas dan engap. Gue lihat ke Vina, dia ternyata udah tidur lagi. Gak ngerti itu tidur atau pingsan ya. Karena gue ngerasa dia udah agak tenang, akhirnya gue ikut tidur lagi. Nah barusan nih, tadi malam sambil dinner, gue sama Putri, ini pacar gue sekarang, dengerin PMK episode 255. Salah satu ceritanya berlatar di Dieng. Putri bilang kalau dia juga punya pengalaman serem di Dieng. Pas dia naik Gunung Prau bareng teman-temannya tahun 2018. Dia cerita, waktu itu pas aku mau kencing, keluar tenda malam-malam, jelas banget aku ditongolin di depan muka aku pisan sama sosok cewek itu. Mukanya angus, kayak bekas kebakar. Aku sampai ketakutan dan gak jadi kencing. Terus pas turun, cewek itu masih ngikutin sampai warung sebelum base camp. Beruntung mamang penjaga warungnya tahu kalau aku lagi diikutin. Mamang itu juga yang berhasil ngusir cewek nyermin itu. Dia ngejelasin kalau emang bener pernah ada pendaki cewek yang meninggal kesambar petir. Dan waktu evakuasi, jenazahnya sempat ditaruh dan nunggu ambulans di warung itu. Iya, serem banget waktu itu. Sampai sekarang aku masih kebayang mukanya yang gosong, kata pacarku nih si Putri. Segitu aja cerita dari gua, Bro Bimo, Bro Danu. Makasih banget kalau ceritanya berkenan dibacakan. Sekali lagi, salam tanam, lestarilan rahayu, jaya selalu negeri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untung ada Mamang Kes, Bor. Bukan. Itu Mardial kalau gitu. Nih berarti si Mas Nara ini sangat adventurous ya. Sampai pasangannya pun dua-duanya juga pendaki gitu ya. Pernah mendaki gunung yang sama dan ditampakkan oleh sosok yang sama pula. Benar. Bisa sama ya. Iya coy. Kita tuh pernah ada cerita di PMK yang misalnya dia udah 2 kali atau 3 kali ke tempat ini, terus ditampakin sosok yang sama gitu gak sih? Apa baru ini? Kayaknya ada deh. Harusnya ada ya. Pasti ada sih kata gue mah. Berarti kan sosoknya cukup spesifik ya ini ya? Sosoknya iya. Ya kan cukup Perempuan, spesifik kan? pakaiannya pendaki, Kebakar. terus gosong. Dan ini cerita belum lama lah. Dan Dieng itu okupansinya juga cukup tinggi lah. Gunung Praunya. Nah ini berarti sosok ini berarti kan harusnya cukup akrab nih dengan teman-teman kita yang mungkin sensitif gitu. Atau mungkin dari teman Kliwon ada yang punya teman atau yang pernah juga, atau ada yang tahu sama sosok gosong ini kan ya. Gosong kan, kebakar kan. Iya, kebakar. Gitu. Tapi anomalinya ini cewek ya. Kalau di berita, nah nggak tahu tuh gue beritanya ada apa nggak sebenarnya tuh 11 pendaki itu. Tapi kan yang kata Mas Naranya tadi kan yang dia tahu cowok ya. Iya, nah pertanyaannya kan apakah ini korban dari peristiwa yang sama gitu, atau mungkin sebelumnya ada lagi yang Sambal pendaki yang geledek. ke sambar petir. Iya, Iya, ada beritanya sih harusnya ya. harusnya ada. Orang, oh ya, tadi kan dikonfirmasi sama si Mamang penjaga warung tuh. Kalau pernah ada pendaki perempuan yang dievakuasi dan nunggu di situ, nunggu dijemput ambulans. Tapi nggak tahu karena apa meninggalnya. Ih, ke sambar petir. Oh, sambar petir itu. Oh ya udah berarti itu. Bener kan? Ya berarti Beda kejadian mungkin. beda kejadian berarti. Atau sebelumnya lagi gitu. Iya. Dieng. Ini pasti mas-masnya nih, Mas Nara nih tipikal kalau ngedeketin cewek dia naik gunung yuk. Ah, itu dia. Lah kalau kita emang gak deketin cewek juga naik. Apa? Naik gunung. Masa sih? Udah deket baru naik kan. Kalau iya, Kalau Ciko nggak perlu pakai sweater kalau itu. Iya, kalau deket-deket kan nggak usah pakai sweater, Pak. Kagak dingin-dingin amat. Mana gunung gak dingin-dingin amat sih? Ada, Coba. lu Gua kata mah Gunung bener. Sahari gerah. Ih, Gunung Sahari gerah. Gimana ya konsepnya ya? Iya nih, pasti tuh. Naik gunung yuk. Ya yuk, anjas. Di gunung tinggi ku temui gitu. Kus plus dong. Duh, gayanya Apa? bokap gue. Bapak ibu pulang naik luxury, Mas. Anjas, kereta luxury. Lu VN aja. Berisik lu jangan. Norak lu. Nah, Gue gitu. bilang gituin, norak lu. Norak baru pertama kali naik luxury. Jangan ngorok, bener. Luxury itu beda sama sleeper. Yang enak tuh justru yang sleeper sebenarnya. Kalau kereta ada lagi yang satu-satu leh. Luxury itu di atas eksekutif. Ya, eksekutif, luxury, sleeper gitu. Nggak worth it tapi Kagak worth it lah. mendingan lo naik pesawat, harga sama kayak pesawat anjing. Naik kereta lama. Yuk, mana dia? Ini dia. Kita lanjut guys, cerita berikutnya. Halo Bang Bimo dan Bang Danu. Mohon Bang, nama gue disamarkan. Siap. Sebut saja nama gue Ibai. Kali ini gue mau ceritain pengalaman gue ketika sedang menyelesaikan studi di salah satu universitas swasta paling top di Bandung, bahkan di Indonesia saat ini. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018-2019. Gue dan 4 teman gue merupakan perantau dari Pulau Kalimantan. Karena kami berasal dari daerah yang sama, kami memutuskan untuk tinggal bersama selama berkuliah di Bandung. Kami mulai cari kontrakan pada awal tahun 2018.
Di sekitar kampus kami banyak sekali kos-kosan dan kompleks perumahan yang propertinya dimiliki oleh warga setempat. Biasanya pemilik kos atau kontrakan ini tinggal bersama mahasiswa atau setidaknya memiliki rumah di dekat properti tersebut. Singkat cerita, kami sedang mencari kontrakan. Kami tertuju pada 2 rumah kembar dengan ukuran yang sama besar. Rumah kembar ini berwarna kuning, memiliki 3 lantai dan garasi yang luas. Perbedaannya, rumah yang satu dihuni oleh sebuah keluarga, garasinya penuh dengan sepeda, mainan anak-anak, lalu ada 1 motor dan 1 mobil. Sedangkan rumah sebelahnya tuh kosong. Gue dan teman-teman akhirnya berhenti di depan rumah yang kosong itu untuk sekedar melihat-lihat. Ternyata rumahnya besar banget, bahkan mungkin kebesaran buat kami berlima. Kami berpikir harga kontrakannya nih pasti mahal. Jadi kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Baru aja kami nyalain motor, tiba-tiba kami dipanggil oleh ibu-ibu penghuni rumah sebelah. Dan dia langsung berteriak, "Mau nyari kontrakan ya nak?" Teman gue sontak menjawab, "Oh iya bu, cuma kayaknya rumahnya kegedean buat kami berlima nih." "Gak apa-apa, mampir aja dulu. Soal harga bisa dibicarain," jawab si ibu. Seakan sudah membaca raut wajah kami yang ngira rumah itu gak sanggup dibayar oleh dompet 5 mahasiswa perantau lah. Ketika kami masuk ke rumah si ibu, kami melihat foto keluarga dengan 3 anak laki-laki yang sudah dewasa. Si ibu melihat kami memperhatikan foto itu dan langsung berkata, "Oh, itu anak-anak ibu. Mereka sudah berkeluarga dan kerja di luar pulau sejak 5 tahun lalu." Gue langsung kepikiran soal mainan dan sepeda kecil di garasi yang terlihat berantakan. Ya, tapi gue positive thinking aja. Mungkin ada anak tetangga yang sering main ke sana. Gak lama kemudian, si bapak datang menyambut kami dan menyuguhkan makanan dalam jumlah banyak. 2 bakul nasi, 1 ekor ayam goreng yang udah dipotong-potong, 1 nampan sayur dan juga gorengan. Jumlahnya cukup banyak untuk satu rumah yang hanya dihuni 2 orang. Melihat meja sudah penuh makanan, kami gak mikir 2 kali dan langsung makan dengan lahap. Maklum, kebiasaan mahasiswa perantau ya, apapun yang gratis mah gak bakal ditolak. Saat sedang makan, kami kaget ketika mendengar harga kontrakan rumah ini 25 juta setahun. Ya, atau sekitar 2 jutaan aja nih per bulan lah. Dengan kondisi full furnish loh. Lantai 1 berisi 3 kamar, lantai 2 3 kamar, lantai 3-nya tuh rooftop buat jemur pakaian serta ada sofa buat bersantai. Kalau dihitung per orang, kami cuma perlu ngeluarin sekitar 400.000 per bulan. Ya udah, tanpa ragu, kami langsung setuju ajakan bapak dan ibu tersebut untuk menempati rumah itu. Kami pindahan keesokan harinya dan langsung terpukau dengan interiornya yang cukup modern. Walaupun beberapa furnitur masih tergolong antik. Saat berdiri di pintu rumah, mata kami tertuju ke lantai 2 yang terlihat dari lantai 1. Di sana ada jam kayu besar yang selalu berbunyi setiap jam. Jam model zaman dulu tuh. Si ibu pesan, apapun boleh dipindah-pindahin kecuali jam tersebut. Katanya itu sudah sesuai feng shui. Rumah ini terasa cukup dingin karena sirkulasi udaranya bagus. Dari lantai 1 langsung terbuka ke atap lantai 2. Jadi lantai 1 gak tertutup penuh. Di sisi kanan rumah terdapat 3 kamar di lantai 1 dan 3 kamar di lantai 2. Semuanya bersebelahan. Karena kami berlima, hanya 1 kamar di lantai 2 bagian pojok yang tidak terisi. Jujur, selama tinggal di sana, kami merasa nyaman dan tidak ada gangguan apapun. Si ibu dan bapak juga sering beri kami makanan dan minuman hampir setiap hari. Bahkan saat bulan puasa, kami selalu diberi 1 ekor ayam goreng, lalu nasi putih yang banyak dan takjil buat berbuka. Hampir setiap hari kami gak ngeluarin uang sepeser pun buat makan. Disinilah kejanggalan mulai terjadi. Memasuki bulan-bulan skripsi, 2 teman kami sudah melaksanakan sidang dan bersiap kembali ke kampung halaman.
Kami pun ikut bahagia dan mengadakan syukuran kecil-kecilan di kontrakan. Setelah makan-makan, kami nongkrong di lantai 3. Salah seorang teman kami, Amar, bertanya, "Ini gimana nih kalau kalian udah balik ke kampung? Lah kita gak mampu bayar kontrakan nih tanpa kalian. Mau gak mau kita harus pindah guys," jawab gue gitu. Sesaat setelah gue menjawab pertanyaan Amar, mata gue tertuju ke pohon mangga di halaman seberang kontrakan. Gue melihat ada sesuatu yang melintas dari ranting ke ranting. Amar yang berada di sebelah gue langsung memegang kaki gue, yang mana ini adalah tanda bahwa dia juga melihat hal yang sama. Tanpa bicara apapun, gue dan Amar langsung berdiri dan langsung masuk ke kamar gue di lantai 2, meninggalkan 3 teman yang lain yang masih berbincang. Baru aja kami sampai di kamar dan hendak membicarakan kejadian tadi, 3 teman kami, salah satunya Afif, langsung berlari naik dan masuk ke kamar gue. Kenapa Afif? Ada apa nih?" tanya Amar. "Gua ngeliat sesuatu di pohon mangga," jawab Alif. "Ngeliat apaan lu?" tanya gua. "Awalnya tuh daun-daunnya gerak, tapi abis itu gua denger nyanyian Sunda sambil teriak, 'Tinggal, tinggal,' kata Afif gitu. Kelihatan wujudnya, kayak pakai terusan hitam, rambut panjang gak keurus, mukanya senyumnya ngadep ke kita. Tangannya kayak goyang-goyangin 2 ranting sambil ketawa dikit, ngancem dikit, dan bilang gitu, 'Tinggal, tinggal,' gitu-gitu. Ikal sama Jaya gak ngerasain apa-apa emang. Mereka udah turun gak lama setelah lo turun. Gue di atas tadi emang niat mau sebatang dulu sekalian beresin, jawab Afif. Udah, malam ini kita tidur bareng aja. Gua, Amar sama lo tidur di kamar gua. Ikal sama Jaya kan gak usah dikasih tahu. Ini hari bahagia mereka, kata gua gitu. Akhirnya kami tidur bertiga. Dan entah kenapa malam itu kami tertidur cepat, bahkan sebelum jam 12. Hal yang jarang terjadi. Pukul 12 tepat, gue terbangun karena bunyi jam kayu di seberang kamar. Amar dan Afif masih tertidur pulas. Karena haus, gue memberanikan diri turun ke lantai 1 buat minum. Dispenser hanya ada di bawah kebetulan. Saat mengisi air, mata gue menunduk ke gelas. Tapi ketika melihat ke bawah, gue melihat bayangan seseorang yang sedang menatap gue dari lantai 2. Kebangun juga, Mar, kata gue. Gak ada jawaban. Saat gue menengadah, gue melihat sesuatu di balik jam kayu. Sosok gelap dibalut kain hitam dari atas sampai bawah sedang menatap gue. Mau apa lo? Kata gue gemeter. Tinggal, tinggal, jawabnya. Kenapa emangnya? Sosok itu gak menjawab dan malah bergerak menuju kamar gue, tempat Amar dan Afif tidur. Gue langsung lari naik ke lantai 2. Tapi pintu kamar gue udah tertutup dan terkunci dari luar. Wih, kok bisa begini ya? Gue mengedor-gedor pintu sambil memanggil nama mereka. Tapi sosok itu malah berteriak, tinggal, tinggal, gitu. Akhirnya pintu terbuka, Amar muncul dengan mata setengah terpejam. Ada apa sih, Bay? Tengah malam gini teriak-teriak. Wah, lo sama Afif gak apa-apa? Tadi gue lihat ada sesuatu masuk ke kamar. Ngaco lo, gue sama Afif dari tadi tidur, gak ada apa-apa. Gue pun menyudahi kejadian itu dan kembali tidur. Keesokan siangnya, gua, Amar, dan Afif mendatangi rumah si ibu dan bapak untuk menyampaikan bahwa kami gak akan melanjutkan kontrak. Ibu langsung kaget dan manggil bapak. Apa kami kurang bikin adik-adik nyaman? Apa harga sewanya kemahalan? Apa masakan ibu gak enak? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu membuat kami gak enak. Gue langsung menjelaskan dengan sopan. Namun
Tiba-tiba si ibu berlutut dan memegang kaki gua sambil memohon agar kami tidak pindah. Situasi itu bikin kami benar-benar gak nyaman. Afif langsung menarik kami pergi sambil berkata, "Pak, Bu, kami akan keluar malam ini. Terima kasih atas kehangatannya selama ini." Dan malam itu juga kami pergi. Beberapa hari setelah perginya Jaya dan Ikal ke Lampung, kami kembali mengalami kejadian aneh. Dan anehnya lagi, hanya gue, Amar, dan Afif yang mengalaminya. Itu pun gak bersamaan. Kita breakdown satu-satu ya. Ini kejadian pertama dulu nih. Kejadiannya Afif. Oke, kejadian pertama dialami Afif. Afif tiba-tiba kepikiran ingin makan pizza. Akhirnya dia beli pizza yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari kontrakan lama kami. Setelah beli pizza, Afif melewati kontrakan lama dan terpikir untuk pamitan dalam tanda kutip dengan rumah tersebut. Kebetulan kami bertiga masih menyimpan kunci karena belum semua barang dipindahkan. Meskipun secara resmi kami sudah pindah. Karena kontrakan itu udah lama gak diisi token listrik, Afif akhirnya makan pizza di ruang tengah kontrakan lama dalam kondisi gelap. Dari pukul 4 sore sampai sekitar pukul 7 malam. Yang membuat Afif tersadar adalah bau bangkai yang sangat menyengat dari arah garasi hingga ke dalam rumah. Dalam hatinya dia mikir, ngapain gue sendirian di sini ya, makan pizza gelap-gelapan? Iya dah, bodoh. Afif langsung bergegas keluar menuju motornya. Saat sampai di garasi, dia mendapati bangkai seekor kucing tepat di bawah roda motornya. Dengan kondisi sudah ketakutan, Afif membungkus bangkai kucing tersebut dan membawanya ke kontrakan baru buat dikuburkan. Karena suasana di kontrakan lama sudah terasa sangat menyeramkan. Setelah itu, Afif pulang, ngubur kucing tersebut di samping kontrakan baru dan gak menceritakan kejadian ini sedikit pun ke gua atau Amar. Kejadian kedua, ini Amar nih. Saat itu Amar selesai kelas sekitar pukul 3 sore. Namun dia masih memiliki kelas pengganti pukul 6 sore. Karena jarak kontrakan baru cukup jauh dari kampus, Amar memutuskan untuk transit di kontrakan lama. Dia berpikir 3 jam cukup untuk tidur siang. Amar pun tidur di kontrakan lama dengan harapan dibangunkan oleh bunyi jam kayu sekitar pukul 5 sore. Jam kayu memang berbunyi, tetapi bunyinya terasa lebih lama dari biasanya. Amar pun terbangun dan membuka mata, namun dia gak bisa melihat apapun karena kondisinya gelap gulita. Dengan panik, Amar langsung berlari ke pintu dan menoleh ke arah atas untuk memastikan jam menunjukkan pukul berapa. Saat itulah dia kaget, jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Amar segera membuka pintu, namun dia mendengar bisikan, Dia melihat sosok hitam pekat berdiri samping jam kayu di lantai 2 itu. Mulutnya terbuka lebar sambil mengeluarkan suara tadi itu, tinggal. Tanpa pikir panjang, Amar langsung meninggalkan kontrakan dan pulang. Juga tanpa menceritakan kejadian ini ke gua ataupun Afif. Dan kejadian ketiga, ini gua nih terakhir. Saat itu gue sedang jalan berdua dengan pacar gua ke sebuah mall dekat kampus. Setelah dari sana, entah kenapa gue kepikiran untuk mengambil bohlam lampu kamar gue yang baru dipakai seminggu dan masih tertinggal di kamar lama. Pacar gue sempat bilang, ngapain sih diambil, kayak gak bisa beli lagi aja. Tapi gue bersikeras harus mengambil bohlam itu. Sekitar pukul 9 malam gue berangkat ke kontrakan lama dan sampai sekitar pukul 9:30. Pacar gue yang sudah ketakutan memilih menunggu di luar. Gue masuk ke kontrakan lama, ngambil tangga dari gudang, lalu membawanya ke kamar gue di lantai 2. Saat gue sedang melepaskan bohlam, gue mendengar suara memanggil nama gue dari luar kamar. Bye. Gue mengabaikannya. Setelah bohlam berhasil dilepas, gue menurunkan tangga dan saat itu gue melihat sosok hitam gondrong berdiri tepat di depan kamar sambil berteriak, "Tinggal!" Tiba-tiba pintu kamar gue tertutup dan terkunci dari luar.
Gue berteriak minta tolong sekuat tenaga sampai akhirnya pacar gue masuk ke dalam rumah dan bukain pintu kamar gue. Kami langsung lari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Saat gue menyalakan motor dan berbalik arah, gue melihat si ibu dan bapak berdiri di depan rumah. Mereka menatap gue dan pacar gue dengan wajah datar, seolah-olah tidak mengenal gue sama sekali. Gue akhirnya sampai di kontrakan baru ceritain semua kejadian itu. Ya, saat itulah mereka juga menceritakan pengalaman masing-masing yang sebelumnya gak pernah mereka ceritain. Itu aja cerita dari gua. Mohon maaf kalau ceritanya berantakan dan kurang jelas. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Oke, terima kasih untuk Pak Ibai. Ibai ya, bener ya. Mau beli apa lo sama Ibai? Itu eBay. Anjir, ini kontrakan kayak di film-film ya. Ada satu sosok yang jadi penunggu tetap dan sangat berkuasa gitu. Tetap sini gua, kalau dari POV gua ya, membaca cerita ini cukup banyak yang aneh gitu ya di kepala gua. Dan banyak sesuatu yang scene film banget gitu. Padahal tuh udah serem pas yang ada di pohon mangga tuh tinggal itu ya. Cuman ngeliat terus pas ngambil minum di bawah, ngeliat kayak ada bayangan, dang, pintunya kekunci dari luar gitu ya. Terus kejadian pertama kayak, ngapain dah ke kontrakan lama makan pizza sendirian tuh ngapain gitu. Terus kejadian kedua yang Amar ya berarti ya. Iya, yang Amar bablas tidurnya. Gue kayak udah nebak kalau jam 12 patah nih di ekspektasi gue gitu. Karena kayak jam 12 banget nih horor gitu. Kan biasanya jam 2 setengah 2 gitu lebih serem loh itu. Ya kan, jam 2 setengah 2 gitu. Kalau jam 12 tuh template horor banget gitu. Iya. Terus yang ini Bohlam juga pacarnya akhirnya ke atas. Padahal banyak banget nih misteri-misteri yang belum keungkap ya. Apakah si pemilik kosan ini melakukan pesugihan kah? Tapi kok ya kalau dilihat dari mereka masuk kuliah sampai selesai, mereka berempat juga gak kenapa-kenapa gitu. Iya gak sih? Karena pas mau baru keluar doang nih, baru keluar, terus si penunggunya marah kan, minta mereka untuk stay, untuk tinggal. Bener. Nah tapi selama nggak ngapa-ngapain, mereka nginep itu, mereka tinggal di situ tuh nggak ada apa-apa kan berarti? Malah dinyamanin. Iya, kayak jadi kayak apa ya? Apakah syarat gitu ya? Syarat dari sesuatu lah, sesuatu yang mereka jalanin gitu harus miara orang, let's say gitu ya. Ngayomin lah, ngasih makan, bikin nyaman. Iya, banyak checkpoint yang harus ditanyain ya sampai akhirnya di terakhir. Kayak pertama, kecurigaan tentang foto anaknya. Iya, benar. Itu dulu tuh. Terus tadi ada ini ya, apa? Jam. Mainan dulu tuh. Oh iya. Kan ada sepeda anak kecil. Berserakan. Katanya kan udah pada pindah. Karena udah pada nikah, udah pada kerja. Tapi masih ada anak-anak. Nah ini kan menarik nih, udah di-spill di awal gitu tuh. Oh iya ya. Iya. Jadi kan? banyak unfinished bisnis. Iya. Sama pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Betul. Jam dinding nggak boleh digeser. Ada alasannya Feng Shui ya. Alasannya Feng Shui. Tapi tidak terjawab juga karena di akhir si sosok ini adanya di pohon mangga. Awal kemunculannya di pohon mangga seberang. Walaupun di akhir-akhir di situ terus, di dalam kosan terus. Di balik jam itulah gitu. Iya. Ya kan? Terus masalah bangke kucing yang terakhir juga tuh.
Kenapa tiba-tiba ada bangkai kucing? Kalau dia pengen makan pizza terus masuk ke kontrakan itu dan stay untuk sekian lama, mungkin kalau dicari-cari alasannya bisa aja karena dalam pengaruh gitu ya. Bisa. Dibikin balik ke situ lah. Bisa. Terus baru Ya tiga-tiganya gitu ya. inilah, tiga-tiganya ini dalam pengaruh gitu. In- Sampai amar tidur gitu maksud gue. Iya. Gimana ceritanya ya bisa ngunci kamar tuh? Nah itu Itu juga aneh tuh. Kuat banget gitu kalau misalkan emang makhluk halus tuh bisa mengunci kamar. Dan emang scene bener-bener scene film ya. Abis diteriakin, Iya makanya. dar pintu ketutup. Terus kalang kabut dah. Oh tolong. Ada nggak ya gitu? Duh, tolong. 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 Atau pura-pura bego. Ada apa? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Pengen minta gue teriak minta tolong lu. Goblok. Apa? Tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal sorong. Alto. Tinggal sorong. Iya kenapa ya? Kenapa suruh tinggal gitu? Dan kalau ngomongin varian hantunya, ini tuh kuntilanak tapi bajunya hitam. Gue rasa bukan kuntilanak kok. Apa dong? Lah dari tadi nggak ada sosok bilang perempuan, gondrong-gondrong aja. Emang gondrong aja kali, bukan cewek. Iya. Iya kan? Nggak semua orang yang rambutnya panjang dan acak-acakan tuh kuntilanak. Bener. Bisa aja mat gondrong kayak ini. Iya. Iya. Ke baju hitam-hitam lagi, celana pangsi kalau nggak salah tuh tadi tuh. Jubah. Dia bilang kayak pakai kayak pakai jubah. Tidak terjawab. Mana ceritanya. cuma bisa ngomong satu kata doang lagi. Kalah lu sama Giana lu. Tinggal, Iya. tinggal apa sih? Mau apa? Tinggal sorong. Mau apa? Maksud tinggal apa? Iya kalah. Giana aja bisa ngomong apa tuh? Apa sih? Gitu. Iya. Cuma tinggal doang udah tua gondrong. Udah Bloon. hantu. Hantu tolol Hantu goblok ditolol. lo speech delay lo. Hantu lo. Cuman lu tinggal doang lu. Enak banget ngatain hantu. Iya lu. Goblok. Terapi dulu. Terapi lu setahun makan lu di Kemang sini. Goblok lu emang lu. mahal lagi. Tinggal ngomong. Bicara Bicara kau. Satu kata udah gede lu. Bicara. Anda bicara. Jangan kau tinggal terus. Bukan dong. Itu kalau nanya rumah sakit Oh, kan. iya. Ya intinya tidak terjawab lah kenapa ditahan sebegitunya sama bapak ibu kontrakan sampai sujud bro. Iya. Dan gila kontrakan tuh 3 lantai ya. Iya gak sih? 1, Iya. 2 rooftop. Ya 2 2 lantai. 2 lantai tapi sebenarnya. gede. Dan cuma 2 Tiga. juta sebulan anjay. Murah ya. Pun ini sebuah pesugihan apa ini? Ih mereka juga gak kenapa-napa gitu. Iya apa ini? Kalau kita mah cuek aja tuh. Ya itu Dikasih cuek PMK tuh. kantornya di situ. Gas, los gas. ora rewel. Ketemu setan gagu begitu doang. Setan speech delay. Iyalah, gua ajarin ngomong sini. Oke. Terima kasih teman Kliwon. Jangan lupa yang mau jadi narsum silakan kontak nomor di bawah ini. Ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Bye bye. Tinggal.